Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Putri Puspitasari, mahasiswa PPG Prajabatan dari kelas Bahasa 1. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, modul ajar yang saya gunakan adalah mengenai advertisement text yang ditujukan untuk siswa kelas 10 SMA. Saya menggunakan metode problem based learning dengan 5 sintaks yang dihabiskan dalam waktu 2 pertemuan dengan waktu 4 kali 45 menit. Lalu masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Di pertemuan pertama, dalam pertemuan pertama, guru akan mempersiapkan peserta didik terlebih dahulu, mulai dari salam, menyapa, berdoa bersama, lalu memeriksa kehadiran, dan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar. Kemudian, guru akan mengkondisikan peserta didik untuk siap dalam belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu, guru akan memberikan motivasi kepada peserta didik supaya bersemangat dalam memulai materi baru dan mencoba mengaitkan pentingnya materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian, dalam apersepsi, guru akan melakukan apersepsi berupa ice breaking, memberikan ice breaking, yang mana ice breaking itu termasuk dalam teori behavioristik, di mana guru memberikan unconditional stimulus untuk mendapatkan unconditioning stimulus berupa ice breaking tersebut. Oke, kemudian setelah melakukan ice breaking dan siswa bersemangat untuk mengikuti pelajaran, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi yang akan diajarkan terhadap peserta didik melalui slide PowerPoint yang ditayangkan di LCD proyektor. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Dalam pertemuan satu ini ada 3 fase. Memasuki fase yang pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, yang pertama, peserta didik mengamati beberapa gambar pemantik dengan tema kearifan lokal yang berbeda pada slide PowerPoint yang akan ditampilkan melalui LCD proyektor. Kegiatan mengamati ini termasuk dalam teori belajar kognitivisme, di mana peserta didik belajar berpikir kritis dalam sebuah pengamatan, seperti itu. Lalu, PowerPoint yang ditampilkan melalui LCD proyektor merupakan sebuah diferensiasi konten di mana guru tidak hanya menjelaskan kepada peserta didik melalui metode ceramah, tapi juga melalui pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik dan juga guru, seperti itu. Kemudian, setelah mengamati gambar yang ditampilkan, peserta didik dan guru melakukan diskusi mengenai gambar-gambar tersebut melalui beberapa pertanyaan seperti what do you see during breaks on TV or video streaming? Atau have you ever bought some item because of advertisement? And why are you interested to buy the product? Seperti itu. Jadi menanyakan pertanyaan kepada peserta didik mengenai apa yang akan dibahas saat itu. Kemudian, setelah mengamati serta diskusi, peserta didik akan mengaitkan advertisement text pada layar proyektor, yaitu berupa LKPD yang akan ditayangkan oleh guru melalui LCD. Lalu untuk fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
Di sini peserta didik akan mengamati slide PowerPoint mengenai advertisement text melalui layar proyektor. Kemudian mereka akan menganalisis mengenai fungsi sosial dan struktur dari advertisement. Nah, untuk slide PowerPoint ini akan ditayangkan berupa LKPD tentang analisis fungsi serta struktur dari advertisement berupa gambar dan juga keterangannya. Lalu, peserta didik bersama guru melakukan diskusi kelas terkait informasi yang ada di slide tersebut dan membandingkan jenis-jenis advertisement yang ditampilkan melalui layar proyektor. Kemudian, di sini peserta didik akan menerima diferensiasi proses, yaitu berupa membandingkan jenis-jenis advertisement dengan diskusi kelas seperti itu. Jadi tidak hanya memperhatikan guru dalam menjelaskan saja, namun peserta didik juga ikut berdiskusi tentang jenis-jenis advertisement yang ditayangkan. Kemudian memasuki fase 3 yaitu membimbing penyelidikan peserta didik. Di sini peserta didik mengamati kembali fungsi sosial, karakteristik, dan struktur dari advertisement yang ditayangkan melalui layar proyektor. Lalu, peserta didik mengerjakan asesmen formatif berbentuk pilihan ganda menggunakan word wall. Nah, asesmen formatif ini dirancang untuk mengetahui seberapa jauh siswa mengetahui atau memahami tentang advertisement text, dan media yang digunakan yaitu sudah menggunakan media dari handphone yaitu berupa aplikasi Wordwall sehingga siswa tidak perlu menggunakan kertas ataupun buku dalam pengerjaannya. Setelah itu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini guru akan memberikan apresiasi untuk seluruh peserta didik karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, serta guru akan melakukan refleksi pembelajaran dan menanyakan perasaan peserta didik terkait perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran hari itu. Seperti apa yang kamu rasakan hari ini, atau apa yang sudah kamu pelajari hari ini, apa yang sudah kamu pahami, dan sebagainya. Next. Kemudian setelah itu guru akan memberikan arahan kepada peserta didik mengenai materi atau hal-hal yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Lalu terakhir guru akan mengajak peserta didik berdoa dan menutup kegiatan pembelajaran di hari pertama dengan salam. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini melanjutkan apa yang sudah dibahas di pertemuan pertama. Itu dalam pendahuluan, guru akan mempersiapkan peserta didik seperti yang dilakukan di kegiatan pertama, lalu mengkondisikan, memberikan motivasi, dan memberikan ice breaking juga. Lalu setelah memberikan ice breaking, guru akan mereview kembali terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan inti. Seperti itu. Dalam kegiatan mereview kembali, siswa akan dituntut untuk aktif dalam menyampaikan apa yang mereka ingat saat kegiatan sebelumnya. Seperti itu. Lalu masuk ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti di pertemuan kedua ini akan melanjutkan fase keempat dan juga kelima dari fase yang sebelumnya di pertemuan pertama. Fase 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini guru membagi peserta didik dalam 8 kelompok atau kelompok kecil, di mana tiap kelompok itu berisikan 4 orang dan dibagi menurut gaya belajar dari peserta didik.
Dalam pembagian kelompok ini termasuk diferensiasi lingkungan belajar di mana siswa dapat memilih lingkungan mereka atau tempat mereka ingin bekerja sebagai kelompok. Bisa merubah tempat duduk atau berada di luar kelas seperti itu. Lalu peserta didik setelah berkelompok, peserta didik akan diminta untuk membuat advertisement text yang mana bertema kearifan lokal sesuai dengan minatnya secara kreatif dengan menggunakan media Canva. Nah, di sini dalam tiap kelompok peserta didik akan membuat satu advertisement berupa produk ataupun jasa yang bertema kearifan lokal. Seperti itu, sesuai dengan minatnya. Maksud dari minatnya adalah minat mereka di dalam pembuatannya berupa video atau gambar ataupun dengan podcast seperti itu. Dan media yang digunakan yaitu Canva. Jadi produknya itu bukan berupa gambar tulis, tapi video ataupun gambar yang menggunakan media tersebut seperti itu. Nah, dalam pembuatan produk ini merupakan diferensiasi produk karena setiap kelompok akan memiliki produk yang berbeda-beda. Lalu memasuki fase 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik akan mengunggah hasil karya mereka setelah membuat advertisement teks tersebut ke media sosial Instagram dengan men-tag akun Instagram guru supaya guru dapat mengetahui dan juga menilai hasil karya dari siswa tersebut atau kelompok tersebut. Kemudian selain mengupload ke media Instagram, peserta didik juga diminta untuk mengirim link produk tersebut ke WhatsApp guru untuk mendapatkan feedback secara langsung. Seperti itu. Kemudian setelah itu, peserta didik juga akan mempresentasikan hasil karya mereka tentang advertisement dengan tema kearifan lokal tersebut ke depan kelas menggunakan proyektor sehingga tidak hanya satu kelompok yang akan tahu tentang advertisement tersebut, tapi satu kelas juga akan memberikan feedback ataupun masukan, kritik, saran tentang advertisement yang sudah dibuat dari tiap-tiap kelompok. Kemudian, setelah seluruh kelompok mempresentasikan hasil karyanya, guru akan memberikan klarifikasi dan menyimpulkan bersama peserta didik terkait dengan advertisement text. Lalu, kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik mengerjakan asesmen sumatif melalui media kuisis. Nah, asesmen sumatif ini juga sama seperti asesmen formatif, hanya saja sumatif digunakan ketika akhir materi. Jadi untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang apa yang sudah mereka pelajari mengenai advertisement text. Media yang digunakan yaitu kuisis, seperti itu. Jadi mereka atau peserta didik menggunakan handphone mereka dalam mengakses asesmen sumatif ini. Lalu terakhir dalam kegiatan penutup, guru akan memberikan apresiasi kepada peserta didik tentunya karena mereka telah membuat advertisement dan mempresentasikan hasil karya mereka dengan baik dan juga percaya diri. Kemudian, guru akan melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan di hari itu dan juga menanyakan perasaan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Seperti apa yang sudah kamu pelajari hari ini, bagaimana yang sudah kamu pahami, bagian mana yang belum kamu pahami, sehingga dapat memberikan masukan kepada guru supaya untuk kedepannya guru dapat menambahkan apa yang belum dikuasai oleh peserta didik seperti itu. Lalu
Guru menyimpulkan terkait pembelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru mengajak semua peserta didik untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dan menutup kegiatan pembelajaran hari itu dengan mengucapkan salam. Baik, nah seperti itu penjelasan mengenai modul ajar tentang advertisement text. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.